Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atang dan ini istri saya Ibu Riahli. Selamat datang. Assalamualaikum. Berasa kayak pembeli 100 ini. Assalamualaikum. Baik teman-teman, selamat datang di channel kami. Malam ini saya mau kilas balik ya. Kilas balik tentang anak saya yang bungsu, yang alhamdulillah sekarang sudah ada 2 minggu ya. Iya. Udah 2 minggu berada di Mesir, alhamdulillah dapat beasiswa dari Pondok Pesantren Maskanul Hufaz yang dibina oleh Ustazah Oki Septiana Dewi ya, yang ada di Tangerang Selatan ya. Alhamdulillah tidak menyangka doa kami diijabah gitu ya. Ya sebenarnya itu ya doa anaknya juga, doa ibunya ya. Karena yang saya pikirkan itu ini pasti karena setiap hari doa terus dibaca, diingat-ingat gitu ya, karena sama istri saya itu ditulis di papan tulis Pega akan pergi ke Mesir. Jadi setiap keluar dari kamar itu tulisan itu kebaca, Pega pergi ke Mesir. Setiap keluar kamar kebaca lagi, Pega pergi ke Mesir. Ya mungkin kalau secara logika ya, kalau kita minta ke orang tiap hari kan orang juga jadi ini benar ya, orang minta terus ini berarti butuh gitu ya. Makanya ketika istri saya menuliskan doanya di papan tulis terus dibaca tiap hari, keluar kebaca, ya mungkin itulah yang salah satu wasilah anak saya jadi dapat beasiswa ke Mesir ya. Sekarang kita ceritain bagaimana pertama kali. Kan waktu itu kabarnya tuh istri saya yang nerima. Saya waktu itu masih dagang kan, belum pulang ya. Nah baik, sekarang kita tanya ke istri saya gimana kronologis kabar pertama kali Pega berangkat ke dapat beasiswa ke Mesir itu bagaimana sih mah gitu ya. Enggak bentar, ini kayak berasa kita di sini dong, berasa podcast yang 2 kali gitu. Silakan diceritain sama mamahnya yang mengalami langsung, mendengar langsung. Waktu itu mama lagi apa tuh? Aku lagi bikin konten. Bukan lagi ngelipat baju? Bukan lagi bikin konten itu, pakai buat SAP. Oh, jadi lagi bikin konten buat jualan ya waktu itu. Terus ada ustazah anak kita tuh nelfon gitu ya. Lagi apa biasa. Oh, jadi yang telepon tuh pertama si Pega ke mama gitu. Jadi anak ustazahnya. Oh, ustazah siapa itu waktu itu? Ustazah nanti ini fotonya ini. Yang nelfon itu waktu itu tuh Ustazah Pipih kalau nggak salah. Oh, Ustazah Pipih. Telepon kira-kira jam berapa, masih inget nggak? Sore ya kalau enggak, dia nggak sore, jam 2:30. Kamu kan pulang cepat ya, dagang teh kalau nggak salah ya. Pokoknya asar sampai sini kamu. Oh iya, jadi sebelum asar ya. Sebelum asar. Sudah kali kan saya waktu itu Enggak, pokoknya aku kan ngobrolnya lama. Jadi belum sampai tuh aku udah ditelepon ya, udah gitu. Terus Ibu Ustazah Pipih telepon, nggak langsung ngasih tahu kan? Agak, dia tuh opening. Pertamanya gimana dia? Iya nanya-nanya assalamualaikum, lagi apa kegiatannya, terus mama apa usahanya, gimana usahanya lancar apa enggak, terus ditanya lah segala macam gitu yang sebagai pembuka kali ya. Dia nggak langsung nggak langsung ngasih info gitu ya, nggak ngasih udah gitu lama. Jadi nggak ngasih tahu ujuk-ujuk bahwa Pega dapat beasiswa? Enggak, aku enggak dikasih tahu gitu ya. Iya. Terus udah gitu tiba-tiba udah siap belum? Pokoknya intinya aku lupa ingat ya. Pokoknya dia bilang gini, alhamdulillah Pega dapat beasiswa. Itu aku langsung ya Allah, nih tangan tuh kayak kamu gitu ya? datang tuh langsung
aku bilang kamu diam gitu, aku bilang kamu kan pulang ya. Terus langsung dia langsung kamu dapat ternyata diam ustaznya lagi telepon, aku langsung ini dengar. Terus ustaznya selamat ya Ma, anak mama Pega dapat beasiswa. Itu langsung beneran ustazah, aku sampai gini tuh. Ini maksudnya gini ya, kadang kan kita berdoanya ya, waktu itu kemarin waktu aku daftar tuh sebenarnya anak kita ikut masuk pesantren tuh kan aku nggak tahu ada itu ya, ada beasiswa ya, beasiswa gitu. Sudah gitu temennya udah berangkat duluan, beasiswa ke Mesir gitu ya. Temennya tahun pertama diajar berangkat gitu ya. Nah terus kan ternyata di pesantren Ustazah Oki ini kan dapat beasiswa kan enggak langsung 3 tahun gitu ya, setahun. Kalau ada bagus jadi tak di apa namanya diperpanjang. Nah aku doanya antara beasiswa atau enggak di beasiswa Mesir atau enggak beasiswa diperpanjang masa pesantrennya gitu. Aku tuh kaget gitu, masalahnya aku ngerasa ya udahlah, ke Pega juga Dek, kita doanya ini aja ya Bismillah, enggak ke Mesir gitu ya. Emang ada tujuannya ke Mesir, maksudnya tuh enggak ya Allah, aku ya Allah, udah dapat diperpanjang beasiswa aja, aku udah bersyukur banget gitu dia, udah bersyukur gitu loh. Dan anaknya juga iya paham, tapi tetap di hati kecil kita tuh selalu pikir bahwa kita tuh harus punya mimpi besar gitu ya. Aku dan Pega tuh bilang gini, dia juga pengen, aku juga ya udah, aku aminin gitu ya, bahwa dia tuh pengennya ke sana gitu. Bismillah ditulis sama dia juga ditulis gitu. Dan akhirnya Allah alhamdulillahnya mengabulkan gitu. Dan itu buat saya tuh pas lagi nelfon Ustazah Pipi nelfon tuh aku langsung kaget gitu, gemeter ya namanya. Telepon yang tadinya ngobrol apa tiba-tiba dia ngasih tahu gitu ya, ngasih tahu mau berangkat gitu, gitu. Bulan September waktu itu ya katanya kabarnya. Jadi begitu teman-teman ya, saya juga waktu itu pulang jualan. Saya kan pedagang es doger ya teman-teman kalau belum tahu. Pulang jualan tiba-tiba waktu masuk ke rumah tuh istri lagi nelpon. Saya dengar sih dia ngomongnya ustazah. Saya nggak tahu itu telepon apa dari temennya, dari guru ngajinya atau dari mana, saya belum tahu. Jadi waktu saya pulang, saya lewat, istri saya lagi ngobrol, saya masuk ke dapur beres-beres barang-barang jualan. Nah tiba-tiba dari ruang tamu istri saya kok kayak kaget gitu, nanya yang benar ustazah. Nah saya nyamperin tuh ke ruang tamu, saya dengerin, saya colek istri saya, colek. Ada apa gitu ya? Ada apa Ma? Kata dia, ini Pega berangkat ke Mesir. Saya waktu itu antara seneng dan sedih ya. Cuma reaksi saya waktu itu saya langsung sujud syukur, mengucapkan alhamdulillah. Ternyata doa saya, doa istri dan doa anaknya diijabah gitu. Tanpa saya ada sangka ada perkiraan sama sekali. Karena kan waktu tahun pertama ada temennya berangkat ya ke Mesir. Pega juga cerita bahwa temennya berangkat. Terus mamahnya nanya, Pega pengen gak ke Mesir? Pengen sih cina. Tapi nggak tahu juga lah gimana nanti, gimana kepilih apa enggak. Dan waktu teman saya masih ingat ketika temannya udah berangkat, saya lihat di postingan Instagram pernah ya suatu hari ada postingan konten dari pesantren, apa keinginan besarmu tahun ini. Nah semua anak-anak tuh antri ya, ada yang ceritanya pengen pengen hatam Al-Quran tahun ini, ada yang pengen umrohin keluarganya. Nah si Pega ini begitu giliran dia ngomongnya tuh sambil berbisik bahkan ya, bahwa dia bilang tahun depan pengen ke Mesir. Tak itu. Nah setelah itu dia liburan akhir tahun pulang ke rumah. Pulang ke rumah terus diceritain temennya berangkat. Terus masalah anak saya kan Pega tuh beasiswa ya, masuk itu karena jalur beasiswa. Mamanya bilang, Dek
kalaupun nggak ke Mesir, yang penting Pega diperpanjang aja beasiswanya supaya bisa terus ngapal Al-Quran. Karena Abi sama Mama berharap semua pengennya Pega tuh bisa hatam Al-Quran. Iya mah, tapi tetap sih Pega tetap pengen ke Mesir, pengen katanya. Ya udahlah, jadi ya kalau bahasa apanya tuh klik gitu ya, mamahnya ya doain, anaknya emang pengen, langsung dituliskan di papan tulis jadi seperti doa harian, dan alhamdulillah diijabah gitu. Nah jadi begitu, dan saya waktu itu nggak berpikir biayanya bagaimana, belum terpikir tuh. Yang penting udah bahagia aja, anak saya bisa dapat beasiswa ke Mesir. Bahagianya kenapa? Karena kalau pakai logika saya kan cuma tukang es doger. Kalau untuk memberangkatkan anak sampai ke luar negeri itu butuh waktu yang bertahun-tahun ya, untuk ngumpulin uangnya, terus untuk nanti ngurus-ngurusinya. Wah, saya nggak kebayang aja. Makanya begitu terima kabar Pega dapat beasiswa pun saya merasa seperti melambung gitu ya, melambung tinggi gitu ya, karena ini mustahil kalau pakai jalur logika kita ini sangat mustahil. Saya sama istri saya pendapatannya sehari-hari ya, bukan kami merasa kurang ya, cuma kalau harus cukup lah, alhamdulillah cukup. Tapi kalau sampai harus menyekolahkan anak ke luar negeri, kalau pakai usaha ikhtiar kita kayaknya sangat mustahil. Makanya kami sangat bahagia, sangat seneng. Dan waktu itu saya langsung ngomong ke istri, berita ini kalau bisa jangan disebarin dulu ke siapa-siapa. Tapi yang sebelum Pega berangkat. Kenapa? Kata istri saya nanya ya, karena saya takut ada gitu ya, ada apa di tengah jalan gitu, tiba-tiba nggak jadi kan, kasihan anaknya malu, kita juga malu. Kata istri, ya nggak bakal dibilang-bilang dulu ya. Tapi ternyata yang tahu duluan malah orang lain ya, sama waktu itu ya, temennya. Tiba-tiba saya lagi jual. Nggak diposting. Nah, soalnya kan di Instagram, di posting waktu si Pega dapat apa tuh? Pengumuman. Oh, ini plakat berangkat ke Mesir kan diumumkan di Instagram ya. Dan mungkin Instagramnya banyak yang nonton. Sampai suatu hari di tempat jualan pun tiba-tiba ada aja ibu-ibu yang datang. Ya. Selamat ya Pak, katanya. Anaknya berangkat. Kita nggak berisik dulu ya. Padahal kita nggak mau bilang-bilang dulu karena takut nggak jadi maksudnya ya. Tapi ada ibu-ibu nanya, Bapak bener ya ini anaknya berangkat ke Mesir? Terus saya kan heran, Ibu tahu dari mana? Nggak, saya lihat di Instagram. Oh ya Bu, doain, kata saya, mudah-mudahan nggak ada halangan berangkat. Kapan berangkatnya? Bulan September. Jadi waktu itu berapa bulan ya Mah dari semenjak diumumkan? Diumumannya teh bulan Juli ya Pak? Bulan Juli apa bulan Agustus ya? Agustus Jadi, kan kita ada acara apa ya? Ada di sekolahan ya? Wisuda ya, wisuda akhir tahun. Iya, wisuda akhir tahun, dan di situ tuh anaknya juga sebenarnya nggak tahu ya, kita dulu yang dikasih tahu ya. Anaknya sebenarnya waktu itu Pega sendiri nggak tahu, jadi waktu itu bulan Agustus ada wisuda. Nah, besoknya mau haflah, besoknya ya, besoknya mau haflah. Nah, sehari kita tuh dikasih taunya hari ini gitu, ada bahwa Pega tuh dapat beasiswa gitu ya. Nah, besoknya baru pas di acara diumumin gitu ya. Terus di acara diumumin, Pega juga nggak nyangka gitu, karena takutnya tuh apa sih namanya, emang teman-temannya juga karena ada itu jadi
kasih baik ada kebongkar rahasia di teman-temannya gitu ya Bi, cuma karena ngelihat plakat itu ya, karena lihat plakat ada tulisan beasiswa dari gitu Mesir, ya. Pega, Terus Setira tapi gitu ya. belum pede karena ini mah ini doang, takutnya bubung apa ya bahasa Indonesianya, Takutnya apa ya? bubung apa sih? Hoak gitu bukan? Iya. Ya, pokoknya gitulah, pokoknya misalnya takutnya ini mah Iya. informasinya nggak belum akurat gitu ya. Belum pasti ya. Iya pas alhamdulillah diumumin sama sama Ustazah Oki gitu, dan kita ditampil ke depan gitu, dan apa sih namanya, udah besok sampai sore udah selesai acara, udah kita bener-bener nggak ngumumin ke siapa kecuali ke orang tua kita ya, ke orang tua kita gitu, maksudnya supaya minta doanya gitu, bener-bener ini bahwa Allah tuh memudahkan kita gitu, bahwa ada cucunya yang mau berangkat ke Mesir, tolong didoain gitu, karena doa orang tua kan Iya. insya Allah Manjur ini ya manjur gitu ya. Nah, jadi waktu itu setelah wisuda sekaligus diumumkan bahwa Pega dapat beasiswa ke Mesir, kita pulang dari Tangerang. Waktu itu kan Pega dikasih libur dulu ya, libur 2 minggu kalau nggak salah. Kita minta doa lah ke ibunya istri saya, ke bapaknya, karena orang tua saya kan jauh ya di Ciamis. Jadi istri saya minta doa lah ke bapaknya sama ibunya, karena mudah-mudahan dengan doa kakek dan neneknya lebih kuat lagi gitu mah ya. Tapi ya lama kelamaan beritanya makin nyebar ya, akhirnya banyak yang tahu, sampai pihak sekolah dari Zaid bin Sabit pun tempat Pega sekolah dasarnya ya akhirnya tahu juga. Dan banyak guru-gurunya yang WA ke istri saya, terus teman-temannya banyak yang kalau lewat ke tempat jualan saya banyak yang nanyain, ya akhirnya tahu semua lah. Jadi akhirnya kita bikin konten karena untuk mensyukur ya biar jadi kita bikin konten itu untuk mengingatkan kita, bukan untuk pamer, bukan untuk ria, tapi untuk meluapkan rasa syukur kami dengan keadaan kami yang kalau secara logika tidak mungkin, tapi ternyata Allah memudahkan, Allah memberikan jalan tanpa ikhtiar kita gitu. Banyak orang-orang yang membantu tanpa saya tahu orangnya yang mana. Dia membantu Pega selama pesantren ya, selama 2 tahun itu ada orang yang membiayai dari jauh ya mah, orang tua asuhnya tuh jauh, ada yang dari Surabaya, ada dari yang dari Jakarta. Mereka begitu ikhlas membantu membiayai Pega tanpa pamrih apapun gitu. Jadi nggak ada nanti kalau kamu lulus harus begini-begini, enggak. Dia benar-benar ikhlas ngasih bantuan, ngasih dana untuk membiayai Pega selama 2 tahun, alhamdulillah. Dan itulah rasa syukur kami. Makanya dibuat konten, mudah-mudahan nanti tetap bisa dilihat. Kalau nanti Pega udah dewasa, udah berkeluarga, nanti dikasih tahu ke anak-anaknya gitu ya. Jadi intinya di hari ini saya sama istri semakin yakin, semakin percaya bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kadang kita minta yang bukan apa yang kita inginkan gitu, bahwa Allah menyiapkan gitu, bahwa ini mungkin bagi kita gini, kita nggak minta apa gitu ya Bi. Kita misalkan minta apa, tapi dapatnya apa gitu ya. Karena yang menurut Allah yang terbaik adalah yang Allah kasih kan. Iya itu. Bukan yang kita inginkan, tapi yang Allah tahu bahwa itu terbaik buat itu kita. Terbaik buat kita. Jadi kesimpulannya kadang kita misalkan minta mobil, tapi karena emang menurut Allah belum pantas ya kita nggak dikasih mobil. Tapi kalau kita nggak minta tapi Allah tahu itu butuh ya dikasih. Seperti ya kejadian hari ini, anak kami yang bungsu pengen, kan kalau liburan tuh suka ditanya Maya, Pega kalau
nanti nerusin sekolah mau kemana kira-kira. Dia tuh selalu bilangnya pengen keluar negeri katanya. Ya udah kata istri saya, ya udah mama doain mudah-mudahan bisa sekolah keluar negeri. Ya ternyata hari ini terwujud. Berarti itu ngobrolan bercanda loh, bukan Iya. bercanda ya, cuma hanya apa ya, dengan anak gimana sih kalau kita apalagi bukan di rumah, kita lagi jalan, Dek mau sekolahnya di mana gitu ya, hanya selewat lah, obrolan selewat gitu. Dan apa namanya, waktu itu sore kita keluar main, itu saya minta kalau lagi keluar sore tuh sama anak, yuk main keluar yuk. Dek mau ngobrol, mau sekolah di mana? Aku mah SMP SMA mau di luar kota. Di luar kota kan anak SD SMP SMA mau di luar kota. Aku terus nanti mau kuliah di mana? Aku mau di luar negeri. Aku langsung wah masya Allah ya, dan tadi doain udah gitu doang gitu. Masya Allah tuh dan Allah catat ya, kadang-kadang malaikat mungkin bantu catat, bantu aminin, kita nggak tahu ya Wi. Nah jadi begitu ya teman-teman, kesimpulannya bahwa teruslah berdoa, jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu apalagi malu, karena setiap doa kita itu tidak ada yang ditolak, tidak ada yang tidak diijabah, cuma ada yang ditunda dan ada yang dipercepat. Jadi kewajiban kita hanya tugasnya berdoa dan berikhtiar. Ada kata-kata buat sahabat-sahabat kita mungkin? Apa ya, bahwa jangan mengecilkan keinginan dan impian. Itu aja sih. Karena kadang jangan terlalu tinggi, biasa aja nggak. Bagi saya bahwa bukan kita yang membiayai dan bukan kita yang apa sih namanya, yang memberi rezeki gitu ya. Dan jangan pernah mengatakan bahwa tidak mungkin sama anak-anak gitu, bahwa ada sesuatu yang, karena kita kalau menggenggam apa ya, menggenggam yang besar itu kan menurut kita tuh nggak bisa ya. Tapi kalau kata Allah kun fayakun, insya Allah gitu. Dan ini ya, saya dapat doa ini, saya tuh waktu itu ngambilin surat ini, surat Maryam dari ayat 30 sampai 35. Itu aja saya tuh dikasih sama Murabi ya. Dan itu saya doain, ya Allah ya, saya tuh pengennya tadinya doanya, ya Allah tolong mudah-mudahan tuh Pega lulus gitu, lulus beasiswa ya, maksudnya diterusin beasiswa, ya Allah itu kun fayakun gitu. Ternyata kun fayakunnya malah lebih besar dari apa yang saya minta gitu, masya Allah gitu ya. Nah begitu teman-teman ya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya buat kami pribadi berdua, Atang dan ini istri saya Ria. Dan kalaupun ada yang mau diambil sama teman-teman hikmahnya, terima kasih, mudah-mudahan jadi jariah buat kita berdua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.